Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Isu bergabungnya PDIP ke kubu koalisi Indonesia Maju rupanya makin memanas. Terkait hal ini bahkan para elit-elit politik di partai PDIP speak up terkait kemungkinan PDIP masuk ataupun tidak masuk ke dalam koalisi. Barga ini tawar-menawar jumlah kursi ternyata sudah dilakukan. Salah satu informasi yang kita dapat di sini dari Kompas TV di kanal YouTube-nya di video yang berjudul Sikap PDIP Jika Tak Masuk Kabinet Prabowo. Ini kata Said Abdullah. Sebelum teman-teman kita tonton videonya, ini ada juga isu yang berhembus bahwa PDIP meminta jatah menteri lebih dari 3. Dan ini adalah salah satu hal yang wajib dipenuhi oleh Prabowo Subianto jika ingin mendapatkan dukungan PDIP. Tapi mirisnya teman-teman, kalau misalnya pemerintah tidak mempunyai satupun partai oposisi, maka tidak ada lagi pengawas, tidak ada lagi pengingat yang kritis untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ke 5 tahun ke depan tetap di stay on track atau tetap dalam jalan yang benar. Jadi sebenarnya teman-teman, oposisi ini tetap diperlukan oleh semua pemerintahan di dunia karena tidak semua kebijakan-kebijakan pemerintah ini, walaupun misalnya kita yakin Bapak Prabowo ini adalah pemimpin terbaik, tapi kita juga harus yakin bahwa Pak Prabowo ini juga adalah manusia, tidak luput dari kesalahan. Nah, tugasnya oposisi adalah untuk meluruskan semua kebijakan-kebijakan yang menyeleweng, yang menyimpang atau ya kurang lurus saja, kurang benar saja aplikasinya. Nah, kalau misalnya ini PDIP juga masuk ke koalisi, maka unsur ini akan hilang, unsur oposisi ini akan hilang. Hanya saja kalau misalnya pemerintahannya benar-benar baik, ya semua juga baik, ini tentu akan menjadi nilai plus, nilai tambah yang akan mempercepat proses pengembangan Indonesia. Nah teman-teman, dalam press release-nya ini Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan sikap partainya meski tak mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Kalau PDIP bertemu kemudian dikasih menteri atau sebaliknya PDIP tidak bertemu tidak dikasih menteri, ngambek. Itu ada cerita, ujar Said di gedung DPR RI Selasa tanggal 17 September 2024. Saya tegaskan pertemuan Megawati dan Prabowo yang akan digelar jelang pelantikan menunjukkan kepada publik akan pentingnya merawat moralitas dan berpolitik. Pertemuan ini menunjukkan kepada publik, kepada kita semua, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan ini tadi, bahwa sebenarnya politik itu merawat moralitas publik. Wahana merawat moralitas publik, nah itu penting bagi kedua pemimpin ini untuk bertemu jelasnya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, kita simak dulu pernyataan lengkap dari Ketua DPP PDIP Perjuangan Said Abdullah. Bang, ini soal pertemuan Prabowo Mega, kalau dari kubu Gerindra kan kita tinggal mencocokkan waktu. Apakah sepulang Bu Mega dari Rusia atau seperti apa, Pak? Pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Bapak Prabowo Presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari karena pelantikan tanggal 20 Oktober sudah di depan mata kita bersama. Kita semua bersiap-siap untuk menyambut Presiden terpilih dilantik tanggal 20 Oktober. Dan insya Allah sebelum pelantikan, Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo. Setelah mungkin nanti ada pertemuan ini sebenarnya diartikan sebagai apa sih Bang oleh internal PDIP? Apakah tetap berada di luar pemerintahan atau justru membuat PDIP nanti akan melunak Bang setelah pertemuan ini? Tidak ada, ketika kedua pemimpin bangsa sebagaimana saya sampaikan bertemu berdua, tiba-tiba kita datang pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan melunak, kemudian masuk ke dalam, atau kedua pemimpin bangsa bertemu tapi PDI Perjuangan tetap di luar. Maka kesimpulan itu tahan dulu, kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan, merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua, rakyat Indonesia. Kalau itu punya kesamaan, insya Allah kami melihatnya bagi PDI Perjuangan baik di dalam maupun di luar sama saja. Berarti tidak semata-mata kalaupun bertemu PDIP
PDIP dikasih jatah menteri? Kalau PDI Perjuangan bertemu kemudian dikasih menteri, atau sebaliknya PDI Perjuangan tidak bertemu tidak dikasih menteri, ngambek, itu tidak ada ceritanya. Bertemunya ini untuk menunjukkan kepada publik, kepada kita semua, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan ini tadi, bahwa sebenarnya politik itu merawat moralitas publik. Wahana merawat moralitas publik. Nah, itu penting bagi kedua pemimpin ini untuk bertemu. Tapi kalau untuk pembahasan sikap ke depan itu udah ada pembahasan di internal sih Pak terkait di PDIP sendiri. Soal sikap kami, karena kami sudah membiasakan diri, baik zaman hari ini Bapak Presiden Jokowi maupun Bapak Presiden Subianto nanti ketika dilantik tanggal 20, kami tetap melakukan kritik konstruktif. Karena itu adalah memang tempatnya di DPR. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari salah satu petinggi Ketua DPP PDIP Perjuangan yang mengomentari terkait masa depan PDIP, apakah berada di dalam koalisi ataukah di luar koalisi. Tentu teman-teman, PDIP telah berhitung. Kalau misalnya dirinya ingin masuk ke koalisi, maka tidak akan mau kalau hanya diberikan jatah 1 kursi atau 2 kursi. Minimal kalau yang saya dengar teman-teman, ini PDIP minta minimal adalah 3 jatah kursi. Dan tentu teman-teman, ini partai-partai pendukung Pak Prabowo yang sebelumnya telah berdarah-darah memenangkan Pak Prabowo tidak akan rela partai yang tiba-tiba masuk mendapatkan jatah 3 kursi. Jadi ya Pak Prabowo memang akan dihadapkan dengan bargaining yang cukup berat kalau misalnya ingin meminang PDIP masuk ke koalisi. Terlebih teman-teman, PDIP memang diketahui tidak tengah bermasalah ya teman-teman, tidak berhubungan baik dengan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran Raka-Buming Raka yang disebut-sebut oleh para PDIP, para kader PDIP sebagai pengkhianat. Ya teman-teman, gimana ini pendapat teman-teman? Apakah PDIP lebih baik di koalisi kah atau tetap menjadi oposisi? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Sebelumnya terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload lagi video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalau Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu itu kan adem bangsa ini, sejuk, ya kan? Dua-duanya bersahabat dengan ketulusan, bukan dengan gimmick apalagi kepalsuan.